Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila syiratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallahul malik wa haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiq wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para kaum muslimin, saudaraku yang beriman dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, terus mengalir keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di dalam video kali ini masih berkaitan dengan bulan Ramadan, bulan yang diklaim dari berbagai karya kitab para ulama, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh barokah. Al-Quran pun menyebutkan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengutip ayat dalam surat Al-Baqarah mengenai tentang kewajiban puasa Ramadan, dan berikut hikmahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ketika kita mencermati secara detail di dalam ayat ini, Allah berpesan satu tujuan. Ketika ada pertanyaan, apa maksudnya Allah memerintahkan untuk umat manusia berpuasa selama bulan Ramadan? Maka kita bisa fahami dengan ayat yang tadi, Allah bertujuan untuk kita la'allakum tattaqun, bertujuan supaya kita dijadikan hamba yang bertakwa di hadapan Allah, supaya kita semua dijadikan satu umat yang benar-benar mengedepankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin, saudaraku yang beriman, ternyata inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala. Menyekolahkan kita, mendidik kita sebulan penuh. Seharian kita terhindar dari makanan dan minuman. Sebulan kita menghindari angkara murka nafsu yang bisa menyengsarakan diri kita. Tujuannya la'allakum tattaqun, supaya Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di hadapannya. Ketika ada satu pertanyaan, mana sifat orang-orang yang bertakwa yang Allah rencanakan
dengan puasa Ramadan. Membahas tentang ketakwaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dua gambaran sifat orang yang bertakwa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama imtisalul ma'murat, yang kedua wajtinabul manhiyat. Garis besar sifat orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, orang yang bertakwa akan berusaha mematuhi dan mentaati dan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di saat yang sama berbenturan dengan hawa nafsu, di saat yang sama berbenturan dengan rasa, tapi akan mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja, sekeseharian kita diwajibkan dengan sholat. Kalau kita menunjukkan rasa ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun kita bekerja, kalau datang waktu sholat, maka akan mengutamakan menunaikan sholat itu sendiri. Karena hakikatnya kita menjalankan sholat, hakikatnya kita ada dalam ketakwaan Allah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah, perintah Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang Allah berikan kelebihan dan kemurahan atas rezekinya. Maka kita menyantuni fakir ya miskin, menolong satu sama lain yang di bawah martabat ekonominya dari diri kita. Di saat kita memberi dan menyantuni, hakikatnya kita mengedepankan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Menghormati guru, menghormati orang tua, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalankan sifat menghormati guru, menghormati orang tua, menghormati yang lebih tua usianya, hakikatnya di saat yang sama kita mengedepankan dan menjalankan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'anul Karim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam situasi apapun, sesibuk apapun. Orang yang bertakwa insya Allah akan mengatur waktunya, memanage waktunya. Akan ada luang waktu untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Di saat yang sama, hakikatnya kita menjalankan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan lain sebagainya. Yang kedua, sifat orang yang bertakwa sebagaimana Rasul gambarkan dalam hadisnya, wajtinabul manhiyat. Orang yang bertakwa akan berusaha menghindari apa-apa saja yang dimurkai dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu mendolimi orang lain, berzina, berdosa, membuat angkara murka, atau tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang jadi bibit-bibit maksiat dan perdosaan, orang yang bertakwa walaupun mungkin secara rasanya pingin, secara nafsunya itu kesenangan, maka orang yang bertakwa akan menghindari, karena memang di saat yang sama dia hakikatnya menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwanul muslimin, saudaraku yang beriman,
Singkat cerita, kita diwajibkan puasa Ramadan sebulan penuh. Mudah-mudahan apa yang tadi digambarkan di awal, pesan Allah Subhanahu wa taala dengan kita berpuasa hanya untuk agar kita jadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai yang tadi, perintah Allah, sholat, puasanya, zakatnya, lalu kebaikan-kebaikan yang lainnya, terus kita tingkatkan, terus kita jalankan. Hakikatnya memang disitulah kita menunjukkan bahwa kita dijadikan orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang menjadi murkanya, apapun jenis yang menjadi dosa kepadanya, maka kita berusaha tinggalkan dan menjauhi. Dan di saat yang sama, itulah hakikatnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, panjang umur, ada dalam keberkahan, ada dalam kelancaran, utamanya kita menjalankan puasa Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.